Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang kemuliaan, keagungan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana hal ini saya ambil dari kitab Tanbihul Ghafilin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadli sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjelaskan tentang kemuliaan, keutamaan atau keagungan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Yahya bin Abdurrahman Al-Jaddih, dari kakeknya yaitu Muhammad bin Abdurrahman, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minkum min ahadin sallama alayya idza mutuh. Tidak ada dari salah satu kalian semua, yang dimaksud umatnya yaitu seperti kita, sallama alayya, yang mengucapkan salam kepadaku, idza mutuh, ketika saya telah meninggal, illa ja'ani Jibril, kecuali malaikat Jibril mendatangiku, kata beliau. Faqalah Jibril, ya Muhammad, kemudian malaikat Jibril berkata, wahai Nabi Muhammad, hadza fulan, orang ini, bin fulan, putranya ini, yuqri'uka salam, mengucapkan salam kepada engkau. Para jemaah yang dirahmati Allah, jadi tidak ada ruginya kita mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW, karena hakikatnya ketika kita mengucapkan salam, bahwa malaikat Jibril menyampaikan salam kita kepada beliau. Salam kita kepada beliau yang menyampaikan malaikat Jibril. Terus faqalah, beliau baginda Nabi Muhammad SAW menjawab, wa alaihissalam, semoga hambaku yang mengucapkan salam juga mendapat salam keselamatan dari Allah, warahmatullahi, dan juga mendapat keberkahan, mendapat rahmat dari Allah, wabarakatuhu, dan juga mendapat keberkahan dari Allah. Berarti kita didoakan oleh Nabi, didoakan semoga mendapat keselamatan, didoakan semoga mendapat keberkahan, dan juga didoakan semoga mendapatkan rahmat Allah. Ini bagi orang-orang yang mengucapkan sholawat atau salam kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, an Sa'id bin Musayyab radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Sa'id bin Musayyab bahwa qala Umar, sahabat Umar berkata, balaghani annad du'a, telah sampai kepadaku annad du'a, bahwasanya sesungguhnya doa itu yuhbasu, itu ditahan bainas sama'i wal ardi, antara langit dan bumi. Jadi doa itu ditahan antara langit dan bumi, la yas'adu minhu syai'un. Jadi sehingga doa itu tidak bisa naik ke atas langit. Kenapa? Karena catatan bisa naik kalau memang hatta tusolliya ala nabiyika alaihi salatu wassalam, sehingga kita mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dirahmati Allah, jadi pembuka doa itu sholawat. Diawali dengan hamdalah dan sholawat alhamdulillahi rabbil alamin,
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terserah. Untuk sigat atau lafaz sholawatnya terserah. Bisa dengan sholawat Jibril, Shallallahu ala Muhammad, atau sholawat nariyah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan kamilah wa sallim salaman, sampai terakhir. Bisa sholawat munjiat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Terserah. Sholawat Fatih, sholawat Ibrahimiyah, sholawat yang kita baca setiap sholat pada waktu tasyahud. Terserah kita, yang penting sholawat. Jadi diawali dengan hamdalah dan sholawat. Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Setelah itu baru kita berdoa. Berdoa mungkin urusan rizki, semoga dimudahkan, dilancarkan rizkinya. Berdoa tentang masalah ilmu yang manfaat dan barokah bagi pelajar. Berdoa semoga mendapat ilmu yang manfaat dan barokah. Bagi wali murid, berdoa semoga anaknya tekun mendapat ilmu yang manfaat dan barokah. Rajin belajar, tekun belajar, istiqomah, dan seterusnya. Setelah itu juga kita mengakhiri dengan sholawat dan hamdalah. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi seperti itu. Dari penjelasan ini dan juga ada sebagian riwayat mengatakan bahwasanya selama kita belum mengucapkan sholawat maka abwabus sama lam tuftah, pintu langit tidak dibuka. Kalau bahasa di sini yaitu doa itu tidak bisa naik ke atas langit sehingga kita mengucapkan sholawat. Para jemaah yang dirahmati Allah, untuk penjelasan berikutnya yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Anas bin Malik bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah su'idal mimbar, beliau menaiki mimbar. Faqala amin. Ketika beliau naik mimbar yang pertama, beliau langsung mengucapkan amin. Summa su'idah faqala amin. Kemudian beliau baginda Nabi naik pada tangga mimbar yang kedua juga sama. Beliau mengucapkan amin. Summa su'idah faqala amin. Kemudian sama. Ketika beliau menaiki anak tangga atau mimbar yang ketiga, beliau mengucapkan amin. Summa stawa. Kemudian beliau berdiri tegak. Fajalasah, kemudian duduk. Faqala lahu Mu'ad bin Jabal. Setelah sholat dilaksanakan, ada sebagian sahabat yaitu sahabat Mu'ad bin Jabal bertanya, Su'aitah fa'amantah salasan. Ya Rasul, kenapa engkau ketika menaiki mimbar, baik yang pertama, kedua, ketiga, jenengan engkau langsung mengatakan amin. Maka qala, beliau baginda Nabi menjawab, Atani Jibril. Pada waktu itu malaikat Jibril mendatangiku ketika menaiki mimbar yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Faqala, malaikat Jibril berkata, Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, man adraka Ramadanah falam yaghfir lahu famata fadakhalan nara fa'ab'adahu Allah. Qultu amin. Wahai Nabi Muhammad, jika ada umatmu yang menemukan atau yang memasuki bulan Ramadan, tapi sayangnya umatmu itu tidak memanfaatkan dengan minta ampunan, dengan memohon ampunan kepada Allah. Kemudian famatah,
mati pada waktu itu, fadakhalan nar. Malaikat Jibril mendoakan semoga umatmu atau orang itu masuk neraka. Fa'ab'adahu Allah, dan juga semoga dijauhkan dari rahmatnya Allah. Nabi menjawab, qultu amin. Malaikat Jibril berdoa, Nabi menjawab amin. Ini pada tangga mimbar yang pertama. Terus waqalah, kemudian pada tangga mimbar yang kedua, Jibril mengatakan, man adraka abawahi, barang siapa yang menemukan atau yang orang tuanya masih hidup, kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya, tapi walam yabirhuma, tapi sayangnya tidak berbuat baik, orang tuanya lengkap, bapak ibunya lengkap, atau salah satunya masih ada tapi tidak berbakti, tidak berbirrul walidain, bahkan berbuat kasar, menyakiti, famatah fadakhalan nar fa'ab'adahu Allah, qultu amin. Maka doanya malaikat Jibril pada waktu itu sama dengan yang pertama, yaitu kalau memang seperti itu, wahai Muhammad, umatmu tidak berbuat baik kepada orang tuanya yang hidup kemudian mati, semoga Allah Ta'ala memasukkan orang itu ke dalam neraka, dan juga semoga dijauhkan dari rahmatnya Allah. Nabi berdoa dengan ucapan amin. Yang ketiga, qala, malaikat Jibril berkata, waman dukir ta'indah, wahai Muhammad, ketika namamu disebut di samping orang itu, tapi falam yusalli alaik, famata fadakhalan nar fa'ab'adahu wa qultu amin. Jadi ketika ada yang mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, ternyata dia nggak menjawab dengan sholawat, dengan Allahumma sholli alaih, padahal mendengar. Maka orang yang tidak menjawab sholawat seperti itu, maka ketika mati, malaikat Jibril berdoa semoga dimasukkan ke neraka Allah, dan juga semoga dijauhkan dari rahmatnya. Lalu beliau baginda Nabi Muhammad SAW menjawab dengan ucapan amin. Para jemaah yang dirahmati Allah, untuk riwayat yang ketiga ini, yaitu ada 3 golongan yang masuk neraka dengan doa malaikat Jibril dan juga diaminkan oleh Nabi Muhammad. Yang pertama, memasuki bulan Ramadan tapi dia tidak memanfaatkan memohon ampun kepada Allah. Yang kedua, orang tuanya masih hidup, kedua orang tuanya atau salah satunya akan tetapi tidak mau berbuat baik kepadanya, maka juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkannya ke dalam nerakanya. Yang ketiga, barang siapa yang mendengar nama Nabi Muhammad disebut tapi sayangnya tidak mengucapkan dengan sholawat, maka sama, semoga orang itu dimasukkan ke dalam nerakanya oleh Allah. Ini doa malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi Muhammad. Selanjutnya, riwayat ini memberi pelajaran bahwasanya ketika kita tidak paham atau masih muskil, perlu ada yang ditanyakan, langsung ditanyakan. Seperti dalam riwayat ini, yaitu sahabat Mu'adz bin Jabal, karena beliau muskil, Nabi kok langsung mengatakan amin sebanyak 3 kali, padahal hal itu tidak ada penyebabnya. Langsung beliau bertanya dan dijawab oleh Nabi. Para jemaah yang dirahmati Allah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat dan berkah walaupun sangat singkat dan sangat sedikit. Dan jika ada kesalahan saya mohon maaf. Akhiran summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.